Halo semua, kita mendapatkan berita terbaru tentang kondisi Timur Tengah. Iran sedang mengalami kehancuran ekonomi, dan tinggal tunggu waktu terjadi revolusi. Namun Israel dan Amerika sangat khawatir. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita simak bersama berita ini sampai selesai. Ini dari Tribun News 5 Januari 2025. Nilai mata uang rial Iran ambrol. Israel waspada tinggi, karena khawatir pada langkah ekstrim Teheran. Kepala Staf Militer Israel IDF, Herzi Halevi, dilaporkan telah memerintahkan peningkatan kewaspadaan dan kesiapan untuk berbagai kemungkinan skenario, di mana Iran dapat bertindak melawan Israel. Kabar peningkatan status militer Israel menjadi waspada tinggi akan Iran ini, dilaporkan media Israel berbahasa Ibrani Walla, dikutip Minggu 5 Januari 2025. Media tersebut mengatakan, para pejabat keamanan Israel memperingatkan, kalau situasi strategis regional saat ini, dapat mendorong Iran untuk mengambil tindakan ekstrim terhadap Israel. Potensi diambilnya langkah ekstrim Iran terhadap Israel, karena saat ini negara tersebut menderita nilai tukar rial Iran atau IRR yang terhambat, dan perkembangan negatif baru-baru ini dengan sekutu-sekutunya, di Lebanon dan sebelumnya Suriah, kata laporan itu. Laporan tersebut memperingatkan bahwa Iran dapat mengambil tindakan ekstrim terhadap Israel, tetapi mengatakan bahwa para pejabat melihat hal itu sebagai skenario dengan kemungkinan kecil. Laporan juga menambahkan, Iran juga tengah dilanda protes dan demonstrasi lokal, polusi, dan masalah listrik. Lebih jauh, datangnya pemerintahan baru Amerika Serikat, di bawah Presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari mendatang, dapat mendorong Iran untuk mencegah perubahan besar dalam keseimbangan strategis di Timur Tengah. Satu di antara mata uang terendah di dunia. Sebagai informasi, rial Iran adalah salah satu mata uang dengan nilai terendah di dunia, bahkan jauh di bawah rupiah. Sekarang, nilai mata uang Iran sebesar 1 rial Iran, setara dengan 0,383 rupiah. Nilai tukar mata uang Iran terhadap dolar Amerika melanjutkan tren penurunan pada Sabtu 14 Desember 2024 lalu, hingga menyentuh titik terendah baru sepanjang masa, di tengah ketidakpastian mengenai kembalinya Donald Trump di Gedung Putih, dan ketegangan dengan Barat mengenai program nuklir Teheran. Rial anjlok menjadi 756.000 terhadap dolar Amerika, di pasar tidak resmi pada Sabtu, dibandingkan dengan 741.500 rial, pada Jumat pertengahan Desember 2024 silam, menurut Bonbast yang melaporkan nilai tukar. Situs Bazar 360, bahkan mengatakan dolar dijual sekitar 755.000 rial Iran. Menghadapi tingkat inflasi resmi sekitar 35%, masyarakat Iran yang mencari investasi yang aman untuk melindungi aset mereka dengan membeli dolar Amerika, mata uang keras lainnya, emas, atau mata uang kripto, yang menjadi faktor penghambat bagi penguatan rial. Dolar telah menguat terhadap rial sejak diperdagangkan pada level 690.000 rial pada awal November, di tengah kekhawatiran bahwa setelah dilantik pada Januari, Trump akan menerapkan kembali kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran dengan sanksi yang lebih keras, dan memberdayakan Israel untuk menyerang lokasi-lokasi nuklir Iran. Mata uang Iran kembali melemah setelah Dewan Gubernur Badan Nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Energi Atom Internasional, atau IAEA, mengeluarkan resolusi yang diusulkan Eropa terhadap Teheran, yang meningkatkan risiko sanksi baru. Jatuhnya Presiden Suriah Bashar al-Assad, sekutu lama Iran, juga turut menyumbang pelemahan rial Iran. Trump pada 2018 membatalkan perjanjian nuklir, yang dibuat oleh pendahulunya Barack Obama pada 2015, dan menerapkan kembali sanksi ekonomi Amerika terhadap Iran, yang sebelumnya sempat dilonggarkan. Kesepakatan itu telah membatasi kemampuan Iran untuk memperkaya uranium, sebuah proses yang dapat menghasilkan bahan fisil untuk senjata nuklir. Rial Iran telah kehilangan lebih dari 90% nilainya, sejak sanksi kembali diberlakukan pada 2018. Para pejabat Iran gelar rapat, soal ambrolnya nilai mata uang rial Iran. Terkait situasi ekonomi Teheran saat ini, Kepala 3 cabang kekuasaan pemerintah Iran, dilaporkan mengadakan pertemuan pada Sabtu 4 Januari 2025 malam, untuk membahas kenaikan nilai mata uang asing baru-baru ini, terhadap mata uang lokal Iran rial. Pertemuan rutin hari Sabtu,
para pimpinan 3 cabang kekuasaan, diselenggarakan oleh pimpinan cabang eksekutif pemerintah Presiden Masoud Pezeshkian, dan pimpinan cabang legislatif, dan hukum Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf, dan Kepala Kehakiman Golmohsin Mohseni Ejei, tulis laporan Mana. Ketiga pejabat tinggi tersebut membahas kenaikan harga mata uang asing baru-baru ini terhadap mata uang lokal Iran rial. Mereka menekankan penguatan pasokan mata uang asing ke pasar dan pengelolaan sisi permintaannya. Mereka juga menekankan kewenangan penuh bank sentral untuk mengatur dan mengawasi pasar mata uang kripto sesuai dengan Undang-Undang Bank Sentral. Ayatollah Ali Khamenei marah besar. Terkait situasi geopolitik di kawasan, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei merasa geram setelah negaranya terus-terusan menjadi sasaran kesalahan ketika terjadi gejolak di Timur Tengah. Dalam pidatonya, Ali Khamenei menolak klaim Iran telah kehilangan apa yang disebut dengan proksinya di kawasan Asia Barat. Ali Khamenei menegaskan bahwa Iran tidak memiliki kekuatan proksi di wilayah tersebut. Beberapa pihak terus-menerus mengatakan bahwa Republik Islam telah kehilangan pasukan proksinya di kawasan tersebut, kata Ali Khamenei dikutip dari IRNA. Ini adalah pernyataan yang salah lagi. Republik Islam tidak memiliki pasukan proksi tegasnya. Ia menegaskan, baik Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam berperang melawan Israel karena tindakan mereka sendiri. Iran, lanjut Ali Khamenei, tidak pernah meminta kelompok-kelompok tersebut berperang untuk kepentingan diri sendiri. Mereka tidak bertindak atas nama kita, tegas Ali Khamenei. Menegaskan posisi Iran, pemimpin tertinggi itu menyoroti kemampuan negaranya untuk bertindak secara independen jika diperlukan. Jika suatu hari kami memutuskan untuk mengambil tindakan, kami tidak memerlukan pasukan proksi, ungkapnya. Khamenei juga berbicara tentang situasi di Suriah, dan menyatakan optimismenya tentang munculnya gerakan yang kuat dan bermartabat di negara itu, meskipun tantangan yang ada masih ada. Saya meramalkan bahwa kelompok yang kuat dan terhormat akan bangkit di Suriah juga. Seorang pemuda Suriah tidak akan kehilangan apapun, universitasnya tidak aman, sekolahnya tidak aman, rumahnya tidak aman, jalannya tidak aman, seluruh hidupnya tidak aman. Apa yang seharusnya dia lakukan? Ucap Khamenei. Khamenei dalam kesempatan itu juga mengomentari ketidakstabilan yang melanda sebagian wilayah dan mendesak perlawanan yang teguh terhadap mereka yang mengatur dan melaksanakan ketidakamanan tersebut. Kita harus berdiri dengan kekuatan dan tekad melawan mereka yang telah merancang dan menerapkan ketidakamanan ini, dan insya Allah kita akan mengalahkan mereka, pungkasnya. Amerika Serikat sangat khawatir pada senjata nuklir Iran. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sangat khawatir dengan Iran yang menurutnya makin melemah. Meski semakin melemah, Amerika khawatir dengan pembangunan senjata nuklir yang dilakukan oleh Iran. Iran telah mengalami kemunduran dalam pengaruh regionalnya. Setelah serangan Israel terhadap sekutunya, Hamas Palestina dan Hizbullah Lebanon, diikuti oleh jatuhnya Presiden Suriah yang bersekutu dengan Iran, Bashar al-Assad. Serangan Israel terhadap fasilitas Iran, termasuk pabrik rudal dan pertahanan udara, telah mengurangi kemampuan militer konvensional Teheran. Tidak mengherankan ada suara-suara di Iran yang mengatakan, "Hei, mungkin kita perlu mengembangkan senjata nuklir sekarang juga. Mungkin kita harus meninjau kembali doktrin nuklir kita," kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jack Sullivan kepada CNN. Iran mengatakan program nuklirnya bersifat damai, tetapi telah memperluas pengayaan uranium sejak Trump dalam masa jabatan Presiden 2017 sampai 2021, menarik diri dari kesepakatan antara Teheran dan negara-negara besar dunia yang membatasi aktivitas nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi. Sullivan mengatakan, ada risiko bahwa Iran mungkin mengabaikan janjinya untuk tidak membangun senjata nuklir. Ini adalah risiko yang sedang kami waspadai sekarang. Ini adalah risiko yang secara pribadi saya sampaikan kepada tim yang akan datang, ucap Sullivan. Trump, yang akan mulai menjabat pada 20 Januari, dapat kembali ke kebijakan garis kerasnya terhadap Iran, dengan meningkatkan sanksi terhadap industri minyak Iran. Sullivan mengatakan, Trump akan memiliki kesempatan untuk melakukan diplomasi dengan Teheran, mengingat negara Iran yang melemah. Mungkin dia, Trump, bisa datang kali ini dengan situasi yang dialami Iran, dan benar-benar menyampaikan kesepakatan nuklir, yang mengekang ambisi nuklir Iran untuk jangka panjang, katanya. Ini dari situs iraninternational.com. Anggota Parlemen Iran,
ajukan mosi pemakzulan terhadap Menteri Ekonomi dan Perminyakan. 4 Januari 2025. Usulan pemakzulan Menteri Ekonomi dan Perminyakan Iran telah resmi diajukan kepada pimpinan parlemen, kata anggota parlemen Ahmad Naderi, kepada kantor berita Tasnim pada hari Sabtu. Sejauh ini, pemakzulan Mohsen Paknejad, Menteri Perminyakan, dengan 23 tanda tangan, dan pemakzulan Abdul Nasser Hemmati, Menteri Ekonomi, dengan lebih dari 70 tanda tangan, telah terdaftar secara resmi dalam sistem parlemen, kata Naderi. Sementara itu, pada hari yang sama, Presiden Masoud Pezeshkian mengkritik korupsi dalam ekonomi Iran, yang sebagian besar dikendalikan dan diatur oleh pemerintah. Dalam situasi di mana alokasi nilai tukar mata uang preferensial untuk individu tertentu di sektor publik dan swasta telah berubah menjadi kuota dan hak istimewa orang dalam yang merugikan pihak lain, bagaimana pasar semacam itu dapat dianggap kompetitif? Proses ini tentu perlu direformasi, katanya. Iran tengah berjuang menghadapi situasi ekonomi yang buruk dengan mata uangnya rial yang terdepresiasi lebih dari 30% sejak September. Penurunan ini disebabkan oleh konflik regional dan kemunduran di Suriah dan Lebanon. Pada akhir Desember, pemilik usaha dan pekerja di pasar bersejarah Teheran melakukan aksi mogok yang jarang terjadi untuk memprotes inflasi yang tak terkendali dan melonjaknya nilai tukar mata uang asing. Aksi mogok tersebut memicu demonstrasi serupa di pusat-pusat komersial lain di ibu kota. Kerusuhan di jantung perdagangan bersejarah Iran mencerminkan keadaan ekonomi negara yang suram. Pada tahun 1979, protes di pasar merupakan pertanda revolusi Islam yang menggulingkan monarki yang menggarisbawahi signifikansi politik dari ketidakpuasan tersebut. Nah, kita jadi teringat pada apa yang terjadi pada tahun 1979. Pada waktu itu, pemimpin agama Islam Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini menggulingkan kerajaan Shah Muhammad Reza Pahlavi dengan tuduhan pemerintahan yang brutal dan korup yang menyebabkan kehancuran ekonomi. Negara kerajaan Iran itu berubah menjadi negara Islam. Negara teokrasi yang dipimpin oleh pemuka agama. Apakah negara itu menjadi lebih baik? Jawabannya adalah tidak. Negara Islam yang mereka jalankan sekarang juga brutal dan korup menyebabkan kehancuran ekonomi. Dan yang lebih parah lagi, yang mereka pikirkan hanya ambisi agama Islam. Seperti berperang untuk menyebarkan agama, membangun senjata nuklir, dan menindas kaum perempuan. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini? Islam bukan solusi. Islam adalah ideologi yang menimbulkan masalah di seluruh dunia. Para teroris yang ada di seluruh dunia selalu mengangkat isu pemerintah yang korup dan menindas rakyat. Namun ketika mereka sudah berkuasa, mereka juga korup dan menindas rakyat. Dan yang membuatnya lebih parah lagi, mereka berlindung di balik agama. Jadi, mari kita berjuang bersama, melawan ambisi Islam yang ingin menghancurkan dunia. Jika kamu mau ikut dalam gerakan melawan ambisi Islam, setidaknya kamu bisa melakukannya dengan membagikan video ini. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Yesus Kristus memberkati. Yang bawahan dari gabawan, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikiranya
curang, sejarah dia buang. Pohon bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Pohon bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.